Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-49. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan dibawa ke Istana Langit, di mana kita akan diperlihatkan Piccolo yang telah menjadi iblis, di mana anak buah dari Garlic JR segera menjelaskan kalau sekarang Piccolo sudah menjadi budaknya Garlic JR. Tak lama setelah itu, Garlic JR pun segera menghampiri Gohan dan juga Krillin dan bertanya kepada Gohan tentang keberadaan ayahnya, di mana Garlic JR ingin membalaskan dendam kepada ayah dari Son Gohan, yaitu Son Goku, karena telah mengalahkannya dahulu. Namun di sini Gohan sepertinya tidak mau memberitahu keberadaan dari Goku yang sekarang. Tak lama setelah itu, Gohan pun segera meningkatkan aura kekuatannya dan langsung meluncur ke arah Garlic JR untuk menyerangnya. Namun Garlic JR berhasil menghindari serangan dari Gohan. Walaupun Garlic JR berhasil menghindari serangan dari Gohan, namun pipinya tergores akibat serangan Gohan yang tadi, di mana hal tersebut membuat Garlic JR merasa marah kepada Gohan. Di sisi lain terlihat kalau Gohan sedang meningkatkan aura kekuatannya untuk memberikan serangan yang selanjutnya kepada Garlic JR. Di saat Gohan akan segera melancarkan serangannya kepada Garlic JR, tiba-tiba Garlic JR mengeluarkan Raja Kami yang sedang berada di tangannya, di mana Garlic JR mengancam Gohan kalau Gohan sampai berani menyerangnya maka Raja Kami juga akan mati, di mana hal tersebut membuat Gohan tidak berani menyerang Garlic JR. Di saat Gohan sedang lengah, tiba-tiba salah satu anak buah dari Garlic JR segera menyerang Gohan yang membuat Gohan langsung terlempar, di mana anak buah dari Garlic JR segera menambahkan serangan kepada Gohan yang membuat Gohan langsung terkapar dan hampir jatuh dari Istana Langit. Sementara itu di sisi lain, Krillin berusaha menyelamatkan Gohan, namun dia dihadang oleh salah satu anak buah dari Garlic JR, di mana anak buah dari Garlic JR tersebut segera memberikan sebuah serangan kepada Krillin yang membuat Krillin menjadi kesakitan. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Gohan yang masih dihajar oleh anak buah dari Garlic JR. Di sisi lain Krillin yang berusaha menyelamatkan Gohan, dia pun terus dihajar oleh anak buah dari Garlic JR yang lainnya, di mana hal tersebut membuat Krillin tidak bisa menyelamatkan Gohan. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Gohan yang sama sekali tidak bisa melawan serangan dari anak buah Garlic JR. Terlihat kalau Gohan diberikan serangan bertubi-tubi oleh anak buah Garlic JR. Sementara itu di sisi lain Krillin berusaha memberikan perlawanan kepada anak buah dari Garlic JR tersebut, namun dia tidak bisa melakukannya karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Sementara itu di sisi lain Gohan berusaha menuju ke Istana Langit untuk mengambil air ultra suci, namun terlihat kalau anak buah dari Garlic JR berusaha menyerang Gohan. Krillin pun segera berlari ke belakang Gohan untuk mencegat serangan tersebut. Alhasil sekarang Krillin yang menerima serangan dari anak buah Garlic JR. Setelah Krillin menerima serangan dari anak buah Garlic JR, terlihat kalau dia sekarang sudah tepat, di mana Krillin pun segera menyerahkan semuanya kepada Gohan untuk mengambil air ultra suci yang berada di Istana Langit. Tak lama setelah itu, Gohan pun segera meningkatkan aura kekuatannya untuk menghadapi anak buah dari Garlic JR agar dia bisa mengambil air ultra suci yang berada di tangan Garlic JR. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Vegeta yang sedang berkonsentrasi untuk mengumpulkan aura kekuatannya. Tak lama setelah itu Vegeta pun segera melepaskan aura kekuatannya tersebut yang membuat sebuah ledakan di tempat itu.
Setelah Vegeta melepaskan aura kekuatannya tadi, dia pun merasa kecewa karena dirinya tidak bisa berubah menjadi Super Saiyajin. Tak lama setelah itu, Vegeta pun merasakan kalau ada aura Ki Super Saiyan di dekatnya, dimana setelah itu terlihat ada beberapa meteor yang jatuh menimpa Vegeta. Vegeta pun segera meluncur ke arah planet tersebut untuk mencari keberadaan dari Goku. Namun tiba-tiba ada sebuah meteor yang menghadangnya, yang membuat Vegeta menembakkan energi Ki-nya untuk menghancurkan batu meteor tersebut. Namun sesampainya Vegeta di planet tersebut, dia sama sekali tidak menemukan Goku di tempat itu. Vegeta pun berpikir kalau Goku tadi di sini sedang melakukan pelatihan dan dia meninggalkan tempat ini sebelum ia datang kemari. Sementara itu di sisi lain, anak buah dari Garlic JR yang melihat Gohan sedang meningkatkan aura kekuatannya, mereka pun juga meningkatkan aura kekuatannya untuk menghadapi serangan Gohan, di mana mereka pun segera menggabungkan kekuatan mereka agar bisa menghadapi Gohan. Setelah itu anak buah dari Garlic JR mereka pun segera menembakkan energi laser tersebut ke arah Gohan yang membuat sebuah ledakan di tempat tersebut. Walaupun Gohan telah menerima serangan yang sangat dahsyat dari kedua anak buah Garlic JR, dia masih tidak kenapa-napa. Setelah itu, Gohan pun segera menembakkan jurus Masenko kepada salah satu anak buah dari Garlic JR yang membuatnya langsung lenyap seketika. Salah satu anak buah Garlic JR yang merasa tidak terima karena temannya telah dikalahkan oleh Gohan segera meluncur ke arah Gohan untuk menyerangnya. Namun terlihat Gohan berhasil menghadapi orang tersebut hanya dengan beberapa kali serangan dan sudah membuatnya langsung tepar dan lenyap. Setelah mengalahkannya, Gohan pun segera menuju ke hadapan dari Garlic JR untuk segera mengalahkan Garlic JR. Namun tiba-tiba salah satu anak buah dari Garlic JR segera melepaskan Piccolo agar Piccolo menyerang Gohan, di mana terlihat kalau Gohan tidak bisa untuk menyerang Piccolo karena Piccolo adalah gurunya yang membuat Gohan terkena serangan dari Piccolo. Setelah Piccolo menghajar Gohan, dia pun segera menghampiri Gohan dan mencekiknya karena dia berniat untuk membunuhnya. Di sisi lain, Garlic JR pun meminta kepada Piccolo untuk segera menghabisi Gohan. Setelah mencekik Gohan, Piccolo pun langsung menendang Gohan yang membuat Gohan langsung terlempar dan terduduk di salah satu tangga Istana Langit. Setelah itu terlihat kalau Piccolo pun terus menghajar Gohan secara habis-habisan, di mana hal tersebut membuat Gohan sama sekali tidak bisa membalas serangan Piccolo. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Garlic JR yang sangat terhibur setelah melihat Piccolo yang sedang menghajar Gohan secara habis-habisan, karena murid Piccolo sendiri yang telah ia latih akan dibunuh dengan tangannya sendiri. Namun anehnya di sini, saat anak buah dari Garlic JR akan segera menghabisi Gohan, tiba-tiba Piccolo langsung meluncur ke arah Gohan dan menyerangnya, di mana hal tersebut membuat kedua anak buah dari Garlic JR tersebut merasa curiga kepada Piccolo. Namun mereka berusaha untuk menyingkirkan prasangka tersebut. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Krillin yang sedang mengendap-endap untuk membebaskan raja kami dari tangkapan Garlic JR. Saat ada kesempatan, Krillin pun langsung meluncur ke arah Garlic JR, namun tiba-tiba ada sebuah penghalang yang membuat Krillin tidak bisa mendekati Garlic JR dan membuat Krillin langsung terlempar. Tak lama setelah itu, Garlic JR pun segera menghampiri Krillin dan menghajarnya karena Krillin telah bertindak sangat bodoh. Setelah membuat Krillin tepar, Garlic JR berusaha untuk menghabisi Krillin dengan menembakkan energi lasernya. Namun tiba-tiba Gohan langsung berteriak dan melepaskan aura kekuatannya yang membuat Piccolo langsung terlempar menuju ke arah laser milik Garlic JR. Alhasil sekarang Piccolo yang terkena serangan dari Garlic JR.
Namun tiba-tiba Piccolo pun langsung bangkit dan menangkap tubuh Krillin, di mana hal tersebut membuat Gohan menjadi terkejut. Setelah menangkap tubuh Krillin, Piccolo pun langsung menggigit bahu dari Krillin yang membuat Krillin terkena gigitan dari Piccolo. Setelah menggigit Krillin, Piccolo pun langsung melempar Krillin bagai sampah. Setelah menggigit Krillin, Piccolo pun langsung menembakkan energi laser kepada Gohan yang membuat Gohan cukup terdesak akibat serangan laser dari Piccolo. Terlihat serangan laser yang diberikan oleh Piccolo kepada Gohan membuat Gohan terdorong sampai ke Istana Langit. Tak lama setelah itu, Piccolo pun langsung masuk ke dalam Istana Langit dan segera menghajar Gohan, di mana terlihat mereka pun segera melanjutkan pertarungan di dalam Istana Langit. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Piccolo pun segera memecah tubuhnya menjadi 3 untuk menyerang Gohan, di mana hal tersebut membuat Gohan cukup terdesak menghadapi kekuatan Piccolo yang sekarang. Singkat cerita, Gohan pun menemukan keberadaan dari air suci ultra yang berada di dekat Garlic JR, di mana Gohan berusaha untuk mengambil air tersebut. Namun tiba-tiba kedua anak buah dari Garlic JR segera mencegat Gohan untuk melakukan hal tersebut. Tak lama setelah itu, Gohan pun langsung diserang oleh salah satu anak buah dari Garlic JR yang membuat Gohan langsung terlempar. Di saat Gohan berusaha bangun, dia pun melihat Krillin di depannya. Namun terlihat kalau Krillin sekarang sudah dikuasai oleh iblis. Tak lama setelah itu, Krillin pun langsung menendang Gohan yang membuat Gohan lagi-lagi terlempar. Kali ini, Gohan pun benar-benar sudah merasa terdesak karena kedua temannya telah dikuasai oleh Garlic JR. Tak lama setelah itu, kedua anak buah dari Garlic JR meminta izin kepada Garlic JR untuk menyerang Gohan. Namun dengan bersamaan tiba-tiba Piccolo dan juga Krillin langsung menyerang Gohan yang membuat kedua anak buah dari Garlic JR tidak jadi menyerang Gohan. Terlihat kalau Piccolo dan juga Krillin pun segera menghajar Gohan secara habis-habisan yang membuat Gohan menjadi kewalahan. Terlihat kalau Gohan pun kesakitan akibat serangan dari Gohan dan juga Krillin. Setelah itu, Piccolo pun langsung memberikan sebuah tendangan kepada Gohan yang membuat Gohan langsung terkapar. Tak lama setelah itu, Piccolo pun berniat untuk menghabisi Gohan karena pertarungan telah berakhir. Namun tiba-tiba Garlic JR segera menghentikan tindakan Piccolo tersebut dengan mengatakan kalau sekarang belum waktunya untuk menghabisi Gohan. Namun tiba-tiba sifat dari Piccolo sudah kembali normal, di mana Piccolo pun segera mengambil 2 botol yang berisi Kami-sama dan juga Mr. Popo dan segera melemparkannya ke arah Krillin. Krillin yang telah mendapatkan botol tersebut, dia pun segera membebaskan Mr. Popo dan juga Kami-sama. Dan ternyata semua ini adalah rencana yang telah direncanakan oleh Piccolo dan juga yang lainnya sebelumnya. Ternyata Piccolo sama sekali tidak berubah menjadi iblis. Begitu juga dengan Krillin. Dan sekarang terlihat kalau Garlic JR sangat marah kepada Piccolo dan juga yang lainnya karena mereka telah berani mempermainkan dirinya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 49 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 49? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.